Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali teman-teman semua. Pada hari ini kita lanjutkan dengan materi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, sebelum kita lanjutkan materi ini, ada teman yang bisa membantu saya untuk membacakan doa supaya pelajar hari ini bisa mendapatkan keberkahan. Membacakan doa supaya kita belajar hari ini Pak Iki bisa mendapatkan keberkahan. Baik. Mari. Pak Iki bisa. Sebelum kita berbagi pengalaman belajar pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berbagi pengalaman belajar pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Dimulai. Terima kasih doanya Pak Iki. Doa selesai. Ya, baik. Kita terima kasih doanya sudah Pak Iki. Mempelajari dari kemarin tentang penyusunan kurikulum. Hari ini dilanjutkan dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Hari ini kira-kira yang Bapak Ibu prinsip pengembangan kurikulum pelajari modul kemarin. Kira-kira yang Bapak Ibu di benak Bapak Ibu kira-kira pelajari modul kemarin. Kurikulum itu dikembangkan dengan di benak Bapak Ibu prinsip apa saja? Kurikulum ada yang bisa bantu saya? Dikembangkan dengan prinsip apa saja? Ada yang bisa bantu saya? Prinsip pengembangan kurikulum. Bisa Pak Sofyan bisa bantu saya? Prinsip pengembangan kurikulum. Mungkin ada. Bisa Pak Sofyan bisa bantu saya? Odi duluan, silahkan. Ya. Ya Bu. Pak Udi. Jadi di dalam prinsip duluan, silahkan. Pendidikan itu terdapat beberapa prinsip. Di antaranya berpusat pada peserta didik. Terdapat beberapa prinsip. Kontekstual. Di antaranya itu Bu. Berpusat pada peserta didik. Oh ya, kontekstual. Berpusat pada peserta didik, kemudian ada kontekstual. Berpusat pada peserta didik ini. Berpusat pada peserta didik, kemudian ada kontekstual. Berpusat pada peserta didik bagaimana itu berpusat pada peserta didik? Seperti apa? Penjelasannya bagaimana itu berpusat pada peserta didik? Mungkin teman yang lain bisa membantu Pak Udi? Maksud berpusat teman yang lain bisa membantu seperti apa? Saya bisa. Maksud berpusat pada peserta didik seperti apa? Oh iya. Saya bisa. Sofyan, berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Oh iya. Sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Udi tadi bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik, sesuai apa yang disampaikan oleh Pak dalam tadi bahwa mengelola pembelajaran di kelas itu berpusat pada peserta didik, setiap siswa itu diaktifkan. Dalam mengelola Untuk pembelajaran di kelas itu dilaksanakan di kelas itu seharusnya pembelajaran itu ya terpusat pada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bisa menghasilkan hasil yang maksimal, bisa membuahkan hasil yang maksimal, hasil yang maksimal, bisa membuahkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Mungkin dari saya. Itu jawaban atau tanggapan dari Pak Sofyan tentang prinsip pengembangan kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Ada tambahan dari tentang Pak Iki? Prinsip pengembangan kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Ada tambahan dari sudah jelas Pak Iki? Ya, menurut saya apa yang disampaikan Pak Prof itu sudah jelas. Namun perlu saya tambahkan. Menurut saya apa yang disampaikan Pak Prof itu kurikulum itu harus perlu saya pada peserta didik yang dimaksud itu adalah kurikulum itu dalam merancang kurikulum operasional satuan pendidikan itu adalah hendaknya pihak dalam sekolah merancang dalam hal kurikulum operasional satuan pendidikan kepala sekolah, hendaknya guru, pihak dan sekolah dalam pemangku kepentingan lain kepala sekolah harus berpikir dan terkait dengan pemangku kepentingan isi lain peserta didik yang ada di lingkungan sekolah tersebut terkait dengan itulah yang menjadi acuan yang ada di lingkungan sekolah dalam merancang kurikulum di yang satuan menjadi acuan karena dalam merancang pada dasarnya setiap sekolah di satuan itu memiliki karakteristik lingkungan pada berbeda-beda, dasarnya setiap termasuk sekolah juga itu peserta didik memiliki yang karakteristik berbeda-beda pula yang berbeda-beda sehingga termasuk juga dengan peserta ketika didik yang kita berbeda-beda melakukan pula. Sehingga apa namanya dengan penyusunan ketika kita kurikulum melakukan dengan apa namanya mempertimbangkan prinsip peserta didik
kurikulum, maka antara sekolah satu dan sekolah lain memiliki ciri khas yang berbeda. Maka antara sekolah satu dan sekolah lain memiliki Saya tambahkan, Baik, Bu. terima kasih. barangkali itu. Ibu, bisa saya tambahkan? Ya, Pak Udi Saya ada tambahkan, tambahan Bu. lagi? Terima kasih. Ya, Bu. Jadi Silahkan Pak Udi. Ya, Pak Udi ada saya tambahan lagi? pada peserta didik, Ya, Bu. itu mungkin pembelajaran harus Silakan, Pak memenuhi Udi. potensi, Ya. Berpikir pada peserta didik, kebutuhan perkembangan mungkin dan pembelajaran tahapan harus belajar memenuhi serta potensi, kepentingan peserta didik. Itu mungkin yang kebutuhan dimaksudkan perkembangan dan pembelajaran harus tahapan fokus belajar pada serta peserta didik. peserta didik. Saya kira itu jawaban Mungkin saya, yang Bu. dimaksudkan pembelajaran harus fokusan pada Oh ya, peserta baik, didik. baik. Terima Saya kira kasih. itu jawaban Ya, saya, Pak. semua jawaban itu benar. Oh ya, baik, Nah, baik. jadi, Terima kasih. Ya, semua kurikulum, jawaban itu di benar. mana kita Nah, kembangkan di satuan pendidikan itu harus kita kurikulum, perhatikan. di mana kita Jadi kalau berpusat pada peserta kembangkan didik di itu satuan ada pendidikan, definisinya itu harus sendiri. kita perhatikan. Mari coba kita lihat jadi kalau slide berpusat pada berikutnya. peserta Itu didik ada itu ada penjelasannya di definisinya situ. sendiri. Mari coba kita lihat slide berikutnya, itu ada penjelasannya di situ. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Udi, kemudian oleh Pak Sofyan, ya. Jadi Ditambah benar apa penguatan yang lagi, dikatakan oleh Pak Pak Udi Udi, menjelaskan kemudian bahwa oleh Pak pembelajaran harus Sofyan, ya. Ditambah memenuhi penguatan lagi, potensi Pak kebutuhan Udi menjelaskan perkembangan bahwa pembelajaran harus tahapan memenuhi belajar potensi kebutuhan serta perkembangan kepentingan dan, peserta didik. Itu tahapan sudah jelas belajar. itu. Jadi serta peserta didik di mana di sudah dalam jelas pengembangan itu. ini harus memenuhi Jadi, juga profil pelajar peserta Pancasilanya, didik ya. di mana Jadi di dalam semua harus pengembangan ini harus terimplementasi di memenuhi situ. juga profil pelajar Pancasilanya, ya. Jadi semua Mari kita harus lihat terimplementasi pada di situ. prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mari di kita slide lihat ini pada telah prinsip tertuang pengembangan jelas. kurikulum operasional Jadi satuan berpusat pendidikan pada di slide peserta ini didik telah maksudnya tertuang pembelajaran jelas. harus Jadi memenuhi berpusat pada potensi. peserta didik Potensi maksudnya apa? Potensinya ya potensi peserta pembelajaran didiknya. harus Kebutuhan, memenuhi potensi. perkembangan, dan tahapan belajar, Potensinya ya potensi peserta serta didiknya. kepentingan peserta didik. Kebutuhan, perkembangan, Profil pelajar dan tahapan Pancasila belajar. Serta selalu kepentingan menjadi peserta didik. rujukan Profil pelajar tahapan dalam Pancasila penyusunan kurikulum operasional selalu sekolah ini. menjadi Jadi rujukan sudah tahu kan kemarin tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional namanya, sekolah ini. kurikulum Jadi sudah tahu baru kan ini kemarin kan kurikulum apa namanya? yang mana kita laksanakan ini baru ini pada kan kurikulum program yang mana kita laksanakan jadi ini pada tambahan program pelajar Pancasilanya. Kemudian jadi kontekstual. Nah, tambahan kontekstual ini pelajar menunjukkan Pancasilanya. Kemudian kekhasan kontekstual. Nah, dan sesuai dengan kontekstual ini karakteristik satuan menunjukkan pendidik. Dari konteks sosial kekhasan budaya, dan ya, sesuai dengan lingkungan karakteristik serta dunia satuan kerja pendidik. Dari dan konteks industri sosial studi budaya, biasanya. ya. Nah, Jadi lingkungan serta maksudnya dunia ini kerja dan industri studi apa biasanya. namanya? Jadi diimplementasikan maksudnya ini di dunia nyata, kontekstual. apa namanya? Jadi menunjukkan diimplementasikan di jadi misalnya dunia nyata, apa namanya? kontekstual. Kurikulum Jadi menunjukkan dokumen satunya, kemudian jadi di dokumen misalnya, duanya apa namanya? itu Kurikulum harus dokumen apa namanya? satunya, kemudian di misalnya dokumen duanya kita sudah itu, belajar kemarin harus tentang apa modul namanya? ajar, ya. Misalnya kita di sudah modul, belajar kemarin itu juga kita tentang harus lampirkan pada modul ajar, ya. dokumen duanya. Jadi ini Di modul harus itu juga kita harus pengembangannya lampirkan itu pada di dalam dokumen pembuatan duanya. modul Jadi, ajarnya juga harus dikembangkan di situ, pengembangannya ya, itu supaya di dalam pembuatan modul dilampirkan kalau ajarnya dalam juga kurikulum harus itu. dikembangkan di Next. situ, ya, supaya dilampirkan kalau dalam kurikulum itu. Next. Ada mungkin tanggapan dari teman-teman yang lain Ada atau tambahan mungkin tanggapan dari teman-teman yang lain? melibatkan berbagai Atau tambahan? ada akuntabel, ya. Jadi akuntabel dapat Melibatkan berbagai dipertanggungjawabkan pengada karena berbasis data dan aktual. Jadi misalnya di dalam kurikulum berbasis itu data dan aktual. by data Jadi kan misalnya sekarang semua di dalam apa namanya, kurikulum harus itu berbasis by data. data kan sekarang Jadi ini penjelasan di itu, dalam apa kurikulum namanya, di dokumen harus, satu maupun berbasis data. ya di dokumen satu Jadi itu penjelasan harus di dalam jumlah siswanya kurikulum di berapa dokumen harus satu maupun dirinci. ya di dokumen Jadi satu dia by data. itu harus Berapa jumlah gurunya, siswanya berapa ya. harus dirinci. Gurunya ya. misalnya Jadi dia by data. Berapa guru gurunya, ya.
Kalau 5 guru gurunya atau misalnya, sekolah ini guru saya ada 10 orang, maka dirinci. Kalau 5 10 guru orang atau itu sekolah ini berapa yang punya guru pendidikan saya latar ada belakang 10 pendidikan orang, maka S1, dirinci. berapa orang punya latar 10 orang pendidikan itu berapa yang punya pendidikan latar belakang mungkin pendidikan hanya S1, berapa orang punya latar dan pendidikan lain sebagainya, itu harus dirinci. mungkin hanya akuntabel, D2 dapat dan lain dipertanggungjawabkan sebagainya, itu karena harus dia dirinci. berbasis data. Kemudian melibatkan dapat berbagai pemangku dipertanggungjawabkan kepentingan. karena dia berbasis Jadi data. di sini Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. dalam penyusunan Jadi itu di kan sini, ada pelibatan orang tua, dalam penyusunan dunia itu kan ada industri, kemudian ada pelibatan tim orang pakarnya, tua, tim ahlinya dunia untuk pembuatannya itu. Nah, industri, ini di prinsip kemudian pengembangan ada kurikulum tim pakarnya, untuk tim operasional di ahlinya, satuan untuk pendidikan pembuatannya itu. Nah, ini tidak terlepas di dari prinsip itu. pengembangan kurikulum untuk operasional di satuan pendidikan Apakah tidak terlepas ada dari itu. pertanyaan dari teman-teman yang lain? Apakah Atau ada mungkin tambahan? pertanyaan dari teman-teman yang lain? Lanjut saja, Atau Bu. mungkin tambahan? Baik. Lanjut saja, Bu. Jadi prinsip-prinsip untuk Baik. pengembangan kurikulum Jadi operasional di satuan pendidikan, untuk ya, pengembangan kurikulum kita lihat operasional bahwa di satuan pendidikan, profil pelajar ya, Pancasila itu kita juga harus lihat bahwa terimplementasi betul profil pelajar di dalam Pancasila pengembangannya sebagai acuan itu dalam juga harus menyusun visi terimplementasi misi betul dan tujuan di di satuan dalam pendidikan. pengembangannya sebagai acuan dalam menyusun visi Jadi misi semua dan di dalam tujuan kurikulum di baru satuan ini, pendidikan. profil pelajar Pancasila itu dia tetap Jadi semua ada, di dalam dia kurikulum baru sebagai ini, suplemen profil masuk pelajar pada Pancasila semua itu unsur. dia tetap ada. Jadi profil pelajar dia Pancasila sebagai suplemen dirancang masuk untuk pada menjawab semua unsur. satu pertanyaan Jadi besar, profil pelajar yaitu Pancasila pelajar dengan dirancang profil untuk menjawab satu pertanyaan besar, kompetensi yaitu pelajar seperti dengan apa? profil kompetensi yang seperti dihasilkan apa untuk sistem pendidikan Indonesia. yang Kemudian dihasilkan pelajar untuk sistem Indonesia pendidikan merupakan Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar dibesarkan sedikit. Pelajar, pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global. Pelajar sepanjang hayat yang memiliki dan kompetensi berperilaku global sesuai nilai-nilai Pancasila. Ya. Jadi semua tindak tanduk tingkah laku kita itu harus mencerminkan Jadi semua tindak tanduk profil tingkah laku pelajar kita itu Pancasila. harus Ada yang mencerminkan, masih ingat? Profil pelajar apa saja Pancasila. itu? Ada yang masih Ya, ingat? profil pelajar Pancasila itu Ya. kalau kita tahu ada 6. Apa saja itu? Ya, Iya. profil pelajar Pancasila itu kalau kita dimulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Dimulai dari beriman, kebinekaan bertakwa global, Maha Esa, dari dan gotong berakhlak royong, mulia, mandiri, kemudian bernalarmistik serta kebinekaan global, kreatif. dari gotong royong, Ya, ya, kemandirian, betul. dimensi yang ada Jadi di keenam serta dimensi, kreatif. ya. Jadi betul sekali. Jadi keenam dimensi tersebut diantaranya, ya. Iya, betul sekali. Beriman, Jadi keenam bertakwa kepada dimensi Tuhan Yang Maha Esa tersebut dan diantaranya berakhlak mulia. beriman, Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berkebinekaan dan global, bergotong berakhlak royong, mulia. ya. Kemudian Mandiri, berkebinekaan bernalar global, kritis, kemudian bergotong kreatif. royong, Nah, ya. ini semua harus mandiri, terimplementasi di bernalar dalam prinsip kritis, pengembangan kemudian kurikulum kreatif. operasional di satuan pendidikan Ini kita. semua harus terimplementasi di Jadi, dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan misalnya pendidikan kita. ada pengembangannya, Ya. mungkin ada Jadi, kearifan lokal, ya. Misalnya Itu ada pengembangangannya mungkin ada diikut serta-merta kearifan juga, lokal, ikut ya. serta-merta juga untuk pengembangan Itu kurikulum itu. diikut Ada, serta-merta juga. tambahan ikut mungkin serta-merta dari juga untuk teman-teman yang pengembangan lain? kurikulum itu. Ada tambahan dari saya tambahan mungkin dari teman-teman yang lain. Iya, Bisa silakan. ya. Ya, oke. Ada tambahan dari Bisa. saya mungkin. Salah satu Iya, silakan. ya, Pak. saya perlu silakan. menambahkan Ya, bahwa Bisa. kita Salah di satu. sekolah Ya, ini silakan, kan Pak. selama ini Saya perlu tetap menambahkan setiap tahun itu bahwa menyusun kita di visi sekolah misi ini kan sekolah, selama ya, ini setiap tetap setiap tahun atau 2 atau 3 tahun sekali menyusun visi misi menyusun sekolah. visi misi sekolah, Nah, ya. Berbeda dengan Setiap visi tahun misi atau sekolah 2 yang atau akan 3 kita tahun sekali susun menyusun pada visi misi sekolah. kurikulum Nah, paradigma baru berbeda ini, dengan visi misi sekolah yang tentunya akan kita susun Ya. pada ada kurikulum
paradigma baru ini khas tentunya yang harus kita masuki yaitu profil pelajar Pancasila, di mana yang sesuai yang dijelaskan tadi oleh Bu Aca tadi, profil pelajar setiap visi yang akan kita jabarkan ke dalam misi itu harus acuannya dari setiap visi yang akan kita jabarkan ke dalam item misi harus itu terisi harus acuannya profil dari pelajar Pancasila yang atau menjadi salah satu item harus terisi profil salah pelajar satu Pancasila yang tujuan menjadi daripada program sekolah penggerak yang digagas oleh tujuan daripada program Mungkin itu yang saya sampaikan yang bisa digagas membedakan oleh antara visi misi yang kita buat di mungkin itu yang saya sampaikan yang bisa dengan membedakan visi antara misi yang akan visi kita yang buat kita pada periode yang akan datang. periode kemarin Saya mungkin Ya, dengan baik. visi misi yang kita buat pada Iya, jadi misalnya contoh saya ambil terwujudnya siswa berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya serta cinta terhadap lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila ya, misalnya itu salah satu contoh, mungkin bisa ditambahkan begitu ya, kemudian dikembangkan di dalam misi. Bisa ditambahkan Apa yang kita kemudian dikembangkan di dalam misi. kita Apa yang kita tuju atau tujuan kita yang di visi tadi nanti kita jabarkan di dalam misi. Nah, tuju yang atau sudah tujuan dijelaskan kita yang kemarin. di visi tadi nanti Kemudian kita jabarkan di dalam tujuannya. misi. Nah, Jabarkan yang juga sudah ke dijelaskan tujuannya. Jadi visi, misi, kemudian tujuan apa yang ingin kita tuju, jabarkan juga apa yang ingin kita capai, tujuannya. apa yang ingin kita Visi, gapai harus misi, kita kemudian jabarkan jelas. tujuan apa Ya. yang ingin kita Jadi tuju, misalnya apa yang ingin visi kita capai, sekolah apa yang ingin terwujudnya kita gapai, harus siswa kita yang jabarkan berakhlak jelas. mulia, berarti Jadi misalnya di misinya harus visi mewujudkan sekolah apa, terwujudnya melalui apa, siswa ya, yang seperti berakhlak itu. mulia, berarti di misinya Mungkin harus mewujudkan itu apa, tambahan melalui dari apa, saya. ya, seperti itu. Kalau memang Mungkin itu kurang tambahan jelas, dari saya. ada modulnya nanti dibaca kembali. Kalau memang ya. Kurang jelas, ada modulnya nanti dibaca kembali. Ya. Manusia itu punya kekurangan, Sesungguhnya, keterbatasan, jadi manusia itu dianggap makhluk sempurna karena memang memiliki kekurangan. Punya kekurangan, Baik. keterbatasan, jadi manusia itu dianggap makhluk Pada hari sempurna ini karena memang kita sampai atau cukupkan di sini saja. Baik. Kita akan bertemu Mungkin kembali teman-teman. pada hari ini kita sampai untuk atau besok cukupkan di sini saja. dalam Kita akan bertemu materi yang kembali berbeda. teman-teman. Demikian dari untuk saya. besok Billahi taufiq wal hidayah. dalam Wassalamualaikum materi yang berbeda. Sampai jumpa. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.